Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah, jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk bisa kembali hadir di majelis ilmu ini. Tentunya dalam rangka untuk kembali mengkaji dan mempelajari ilmu syar'i yang kita berharap dengan mengkaji ini akan menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua kalinya tak lupa salat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dan juga tercurahkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali di kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dan kita masuk bab berikutnya, bab yang ke-22, yaitu bab tentang an-nasihah, bab tentang memberikan nasihat. Beliau membawakan 3 ayat yang berkaitan dengan ini, dengan bab ini, dan 3 hadis yang berkaitan dengan bab ini. Qala ta'ala, yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Apa kaitannya, apa hubungannya Al-Imam An-Nawawi membawakan ayat ini dengan bab ini, bab tentang nasihat? Ya, seolah-olah tidak ada hubungannya, padahal hubungannya sangat erat, sangat kuat. Apa itu? Bahwasanya seorang mukmin itu kan bersaudara. Dan bukti persaudaraan itu adalah dibuktikan dengan memberikan nasihat. Ya. Karena seorang mukmin, seorang muslim itu tidak mungkin berada dalam kondisi yang dia itu selalu istiqomah, yang selalu lurus di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, yang selalu lurus di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kondisi terkadang iman itu naik, terkadang iman itu turun. Ini semua dialami oleh kita semuanya. Baik orang itu yang mungkin level keimanannya tingkat tinggi atau level keimanannya tingkat rendah, pasti mengalami kenaikan dan penurunan iman. Ziyadatul iman wa nuqsanuhu. Maka diperlukan yang dinamakan an-nasihah, yaitu memberikan nasihat. Agar apa? Agar orang yang imannya ketika itu turun bisa naik, minimal terjaga. Atau minimal kalau misalnya dia itu imannya turun, tidak terlalu turun terlalu dalam, terlalu ke bawah, sehingga untuk naik itu sangat sulit, sangat berat. Maka dibutuhkan an-nasihat. Oleh sebab itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tanda seorang saudara, seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu bersaudara, persaudaraan yang sesungguhnya ketika seorang mukmin itu memberikan nasihat kepada yang lainnya. Ya. Bukan malah diam ketika ada saudaranya keliru, ada saudaranya salah, ada saudaranya futur, ada saudara seimannya lemah keimanannya, lagi futur, lagi tidak semangat ibadah, kemudian
kita diam saja, kita tidak memberikan nasihat dengan alasan ya mungkin sungkan atau mungkin karena nggak enak dan lain sebagainya, tidak. Bahkan sesungguhnya saudara seiman yang sesungguhnya adalah ketika dia memberikan nasihat. Demikian pula ketika seseorang diberikan nasihat oleh saudaranya, maka jangan dia langsung membencinya. Jangan benci atau jangan tidak suka ketika diberikan nasihat. Bahkan itu sesungguhnya bukti kecintaan sebagai seorang ikhwah, sebagai saudara sesama mukmin adalah dia memberikan nasihat kepada saudaranya. Maka ini kaitannya kenapa Al-Imam An-Nawawi membawakan surat Al-Hujurat ayat yang ke-10 ini? Karena seorang mukmin itu satu dengan yang lainnya adalah bersaudara. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-62. Surat Al-A'raf ayat yang ke-22 tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kata Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang perkataan Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan wa ansahu lakum, dan aku berikan nasihat kepada kalian. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam seorang nabi dan seorang rasul. Nabi yang pertama kali, nabi yang kedua, rasul yang pertama kali ya. Setelah Nabi Adam alaihi salatu wassalam, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan nasihat ya. Untuk memberikan apa? Nasihat. Nasihat dari apa? Dari manusia agar jangan melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejak zamannya Nabi Adam alaihi salatu wasallam sampai zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, manusia di atas tauhid, di atas peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul perbuatan syirik gara-gara gulu, gara-gara berlebih-lebihan memuji orang-orang soleh. Wat, Suwa, Yagus, Ya'ub, Nasr. Ini nama-nama orang-orang soleh yang dipuji oleh orang-orang manusia-manusia di zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Akhirnya mereka melakukan kesyirikan. Maka Nabi Nuh tampil diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan untuk memberikan nasihat kepada mereka, meluruskan mereka ya, memberikan mereka pencerahan bahwasanya ini jalan yang benar, ini jalan yang lurus. Maka dia mengatakan wa ansahu lakum, dan aku memberikan nasihat kepada kalian. Dan Nabi Nuh alaihi salatu wasallam tidak menginginkan apa-apa dari mereka kecuali apa? Agar mereka lurus, agar mereka kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik itu adalah dosa yang sangat besar, bahkan dosa yang paling besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu bukti cintanya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam kepada kaumnya adalah dengan memberikan nasihat kepada mereka, meluruskan mereka dari jalan yang tidak benar. Kemudian berikutnya beliau membawakan surat Al-A'raf ayat yang ke-68 tentang Nabi Hud alaihi salatu wasalam. Nabi Hud mengatakan wa ana lakum nasihun amin, dan aku untuk kalian adalah pemberi nasihat yang terpercaya. Ya, ditegaskan bahwasanya Nabi Hud adalah terpercaya. Kenapa? Karena yang mengutus adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengutus adalah zat pemilik alam semesta. Ditekankan agar kamu itu percaya kepadaku, agar kalian percaya kepadaku. Kenapa? Karena banyak kaumnya yang tidak percaya bahwasanya dia itu adalah seorang nabi, bahwasanya dia itu seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, meluruskan kekeliruan mereka, meluruskan kesalahan mereka. Nah, untuk agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sifat seorang nabi, bahwasanya mereka ini para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang terpercaya, yaitu orang-orang yang amin, yang terpercaya. Dan tidak ada keluar dari lisan mereka, dari mulut mereka kecuali al-haq, kecuali kebenaran.
Semua yang disampaikan itu adalah benar. Semua yang dikatakan itu adalah benar, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat ketika itu dulu pernah menulis, ya, semua perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi senang, ketika Nabi marah, ketika Nabi susah dan lain sebagainya, ketika Nabi sedih ditulis. Kemudian ditegur oleh orang Yahudi, kamu itu kok nabimu kamu tulis semua. Yang baik ditulis, yang ketika senang ditulis, ketika marah ditulis. Akhirnya sahabat tersebut berhenti dari menulis riwayat atau hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uktub kulla syai' kharaja min fi." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tulislah semua perkataan yang keluar dari mulutku. Kenapa? Karena tidak ada yang keluar dari lisanku, yaitu lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali al-haq, kecuali kebenaran. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau bicara ketika dalam keadaan senyum ya benar, ketika dalam keadaan marah benar, ketika dalam keadaan apa saja semuanya benar. Maka semuanya harus ditulis dan disampaikan kepada umat manusia, disampaikan kepada umat Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tersenyum gara-gara ini dan itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertawa, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu marah karena gara-gara ini dan itu. Dan tidaklah semua yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kecuali al-haq, kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah bicara dengan hawa nafsunya, tetapi berbicara dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihat ini akan terus berlanjut yang sudah dicontohkan oleh para al-anbiya dan para rasul, yang mereka itu selalu menyampaikan nasihat kepada manusia, kepada umat, dan itu akan terus akan ada estafet dakwah, senantiasa memberikan nasihat kepada manusia sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat, ila yaumil qiyamah, itu pasti akan ada orang-orang yang memberikan nasihat. Kalau seandainya kita ini tidak mau ikut andil dalam memberikan nasihat kepada umat manusia, seandainya kita enggak mau, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan orang-orang manusia yang akan memberikan nasihat kepada orang-orang yang menyimpang, kepada orang-orang yang keliru, ya. Seandainya misalnya kita enggak mau terjun dalam dunia dakwah, yang dunia dakwah itu dikemas dalam bentuk nasihat, atau nasihat itu dikemas dalam bentuk dakwah. Seandainya kita tidak mau berdakwah, tidak mau memberikan nasihat kepada manusia yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita, niscaya Allah akan datangkan kaum yang akan bisa memberikan nasihat, dan kita akan kehilangan pahala yang besar, yaitu pahala memberikan nasihat atau pahala meluruskan manusia dari kekeliruan, dari kesalahan. Oleh sebab itu, siapapun di antara kita bisa memiliki andil, dan ini kaitannya erat dengan bab berikutnya nanti, bab tentang memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, yang itu dimulai dengan memberikan nasihat. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama untuk terjun bersama-sama dalam memberikan at-tanasuh, memberikan nasihat kepada manusia agar manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali lurus mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah beliau membawakan 3 ayat yang berkaitan dengan bab ini, beliau membawakan hadis yang terkenal atau beberapa hadis yang sering kita dengarkan. Di antaranya fal awal, yang pertama, hadis yang pertama, hadis Tamim Ad-Dari an Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari, dari Abu Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, Tamim Ad-Dari pernah kita sebutkan riwayatnya, ya, di mana beliau dulu di waktu masa ketika masih beragama Nasrani,
Beliau pernah terdampar di sebuah pulau dan terdampar pada sebuah pulau, kemudian bertemu dengan Ad-Dajjal. Kemudian setelah masuk Islam diceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bertemu dengan binatang yang sangat yang tidak diketahui ujungnya, depannya mana, belakangnya mana. Kemudian ketemu dengan seorang yang buta yang sedang dirantai dan mengatakan bahwasanya dirinya Dajjal, dan cerita itu dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari. Beliau mengatakan an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ya, agama itu adalah apa? Nasihat. Jadi kalau orang itu memberikan nasihat, ya memang karena agama itu adalah nasihat. Ya. Qulna, kami mengatakan liman, untuk siapa? Liman, untuk siapa? Qala lillahi, ya, untuk Allah. Wali kitabihi, untuk kitabnya. Wali rasulihi, untuk rasulnya. Wali a'immatil muslimina, dan untuk para pemimpin kaum muslimin. Wa ammatihim, dan orang-orang umum di antara mereka. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini adalah diantara, disebutkan sebagian ulama itu adalah madarul Islam, hadis-hadis pokok di dalam agama Islam. Di mana di sana ada hadis-hadis pokok yang ada di dalam agama kita, yang kalau bisa antum hafalkan, atau kalau nggak hafal paling tidak antum pahami, kemudian antum perdalam makna-maknanya, karena Islam berputar sekitar masalah hadis ini. Yang pertama hadis ini, bahwasanya ad-dinu an-nasihah, agama itu nasihat. Tidak ada manfaatnya kalau agama ini tidak ada nasihat, tidak ada nasihat. Kita tahu kebenaran, tahu al-haq, kemudian tidak disampaikan kepada manusia, apa manfaatnya? Kebenaran cukup untuk diri kita? Tidak. Untuk yang lainnya, minimal untuk keluarga kita, anak kita, istri kita, saudara-saudara kita. Ini hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Kita mau beramal kayak apa, sesoleh apapun, sebaik apapun, sebanyak apapun, kalau tidak ada niat ikhlas lillahi ta'ala, rugi, bangkrut. Bahasa kita ada muspro, gak oleh apa-apa. Ya. Jadi segala sesuatu tergantung niatnya. Kita mengajar, niat kita untuk apa? Kita belajar, niat kita untuk apa? Belajar agama, niatnya untuk apa? Kita membantu dakwah, gerakan dakwah, niatnya untuk apa? Kita membangun masjid, niatnya untuk apa? Kita memberi santunan kepada yatim piatu, orang-orang yang kekurangan, niatnya untuk apa? Innamal a'malu binniyat. Semua amalan-amalan itu tergantung niatnya. Bahkan sampai perkara-perkara yang kaitan dengan ibadah, niat itu fungsinya untuk membedakan mana itu wajib, mana itu sunnah. Apakah kita melakukan amal ini karena sunnah ataukah karena wajib? Bahkan tidak bisa dibedakan sebuah amalan yang bentuknya sama kecuali dengan niat. Puasa, yang namanya puasa itu sama, modelnya menahan makan dan minum, mulai dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya, mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, tapi dibedakan dengan niat. Sholat 2 rakaat, sholat subuh dengan sholat sunnah itu sama bentuknya, kaifiahnya sama, tapi dibedakan dengan niat. Maka niat ini adalah perkara yang penting. Kemudian hadis Nu'man bin Bashir
Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram itu juga sejelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun. Di antara perkara yang halal dan perkara yang haram itu ada perkara-perkara yang sifatnya rancu, yang sifatnya masih belum jelas. Famanittaqo syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang berhati-hati menjaga dirinya dari perkara-perkara yang subhat, yang rancu, maka akan terjaga agamanya. Ya, jadi yang halal itu jelas. Nasi, ya, itu jelas nasi uduk, nasi padang, nasi kuning halal. Minuman susu, kopi, teh jelas apa? Halal. Makanan mungkin ada yang meragukan, kepompong, apalagi tekek, pemaneh, ulen-ulen, tahu ulen-ulen. Sing napa niku ning wit turi niku jenenge ulen-ulen. Hah? Engko. Oh, tempat saya itu namanya ulen-ulen. Itu kan masih meragukan. Sering tanya, "Ustaz, apa hukumnya ulen-ulen makan ulen-ulen?" Wes lah, ora usah sing macem-macem, payek pirang-pirang, mangan payek wae. Ya. Apa hukumnya makan tekek misalnya? Akhirnya timbul perselisihan perbedaan. Apa hukumnya makan ramuan ini dan itu? Sesuatu yang tidak jelas maka hendaknya ditinggalkan. Bisnis itu juga seperti itu. Jenengan cari bisnis itu yang jelas-jelas sajalah. Yang masih khilaf-khilaf mending ditinggalkan. Ya, mending ditinggalkan. Karena semakin kesana kesini, semakin kesini dan kesana, itu banyak bisnis-bisnis atau usaha-usaha yang terkadang masih membingungkan kita. Kalau orang yang beriman itu sudah punya prinsip, dodolan itu sing jelas, apalah sing sudah didol. Apa yang bisa dijual? Beras bisa dijual, ya, mentega bisa dijual, mobil motor bisa dijual, gorengan bisa dijual. Itu aja yang jelas-jelas. Perkara laris nggak laris itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Selesai masalah. Tapi kok misalnya bisnis udet-udet, ulen-ulen, apa itu namanya sekarang? Set, tahu set, kok set, ulat apa itu namanya? Ulat Hongkong adalah. Ya, barang yang menjijikkan, menggilakan itu. Sehingga apa? Akhirnya timbul perselisihan. Ini boleh apa enggak boleh? Di sisi lain boleh, di sisi lain tidak boleh. Sudah ditinggalkan aja. Walaupun laris dan laris tidak laris. Laris enggak laris, kalau kita kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala kan sudah selesai. Maksudnya apa? Sudah ditentukan sampai dagangan kaya apa. Nek pancen gak laris, gak bakal laris. Gak bakal payu. Mau pintere marketing kayak apa? Kalau ada pelatihan marketing ini diikuti, pelatihan marketing ini diikuti, semuanya sistem marketing diikuti. Alah nih wayahe gung teko rezekine ra bakal teko. Paham? Bagaimana mengiklankan, bagaimana yang bagus untuk mengiklankan. Sampai lupa waktu usaha mengiklan. Tapi kalau nek rezekine sampean saiki ya saiki. Gak bakal rame. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan bahwasanya sebuah usaha ini nanti hasilnya banyak, pelanggannya banyak, itu walaupun berada di tempat celepitan pedalaman itu laku laris. Ya, laku laris. Yang madune nek jenenge soto mburang, bukan soto mburang. Apa itu? Lupa sana. Itu manggone nyelepit wis desa duwe iso maneh mlebu. Ning sing tuku ki laris ora karo-karuan. Kok bisa seperti itu? Ya sudah takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada toko yang besar iklannya macam-macam, gambarnya macam-macam. Mulai gambare artis sampai gambare petani sing ra duwe, pasang kabeh.
Ning sakmono-mono wae payune. Kenapa? Sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita punya prinsip seperti itu mudah menjalani kehidupan itu. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Antara halal dan haram ada yang perkara meragukan, yang subhat, yang rancu. Barang siapa meninggalkan lebih baik. Walaupun sekali lagi, walaupun barangkali perkara itu bisa jadi halal, ya, bisa jadi apa? Halal. Bisnis itu bisa jadi apa? Halal. Tetapi meninggalkan sesuatu yang rancu tentunya lebih selamat. Kemudian hadis yang keempat yang termasuk madarul Islam itu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang berbunyi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dalam agama Islam. Dalam Islam kita bicara ibadah, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Wa fi riwayatin man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang memunculkan amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu tertolak, ya. Yaitu apa? Memunculkan sebuah amalan. Dan semakin hari semakin ke sini itu banyak sekali amalan-amalan yang aneh-aneh, yang nyeleneh-nyeleneh, yang baru-baru. Apalagi menjelang bulan Ramadan. Apa neh wong Jawa paling kreatif. Nah, enek acara namanya padusan. Nek arep poso padusan dhisik. Wadus rame-rame dalam kolam rame-rame dalam rangka untuk apa? Membersihkan dirinya dari perbuatan dosa. Ada yang namanya acara ruwahan, nggawa panganan, misalnya ning kuburan, nyekar ning kuburan, bawa apa itu namanya kendi, yang kendi ada airnya, kemudian disuntak di kuburan agar kuburannya adem, bahi adem, arep poso ben adem, ya. Macam-macam. Ada yang namanya apa lagi? Magengan, selamatan, ya kan? Nggak ada di zaman Nabi SAW selamatan, padahal puasa sudah ada. Gandengannya mungkin tahlilan, ya. Kemudian tasbihan, kemudian bakorohan. Pokoknya yang belakangnya ada an-an itu biasanya nggak baik, ya. Biasanya palsu, ya. Tahlil itu kan baik, la ilaha illallah, tahlil. Tasbih baik, subhanallah, subhanallah baik. Tapi ini belakang tambahi an, tahlilan. Ngenteni duwe akeh, ngenteni bondo akeh. Tasbihan, ya. Takbiran menghabiskan apa? Dana banyak. Kalau takbir bagus, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, jadi tidak bagus. Sebagaimana mobil itu kan bagus, ya. Tapi ini mobil-mobilan, nah, ya nggak bagus. Makanya sampean itu kalau mau sholat Jumat jangan biasa neng Dimas arek Jumatan. Nah, itu biasanya gak api. Makanya teko keri, wis teko keri ning mburi, wis teko ning mburi ngantukan, turu pisan. Neng Dimas mau menghadiri sholat Jumat, itu kan enak. Mau kemana? Mau menghadiri sholat Jumat, ya. Nanti khutbahnya siapa? Khutbahnya ustadz ini, ustadz itu. Ya wis apik dirungokne, ya. Dengarkan. Jangan biasa pakai Jumatan. Biasanya kan kenapa? Karena yang belakangnya an-an itu biasanya ya itulah konotasinya seperti itu. Sama tadi loh, mobil itu kan bagus, tapi mobil-mobilan ya gak bagus, gak laku gitu. Nah, innamal man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawardun. Barang siapa yang memunculkan suatu amalan yang tidak ada contohnya maka tertolak sebagus apapun. Oleh sebab itu kalau ngamalkan wis jelas wae. Yang sudah jelas-jelas saja masih banyak ratusan bahkan ribuan yang belum kita amalkan.
Ngapain kita sulit-sulit mencari sesuatu yang belum jelas, yang dalilnya masih diperselisihkan? Ya, ada seorang teman itu menyusun tesis fadilah keutamaan tahlilan, peran tahlilan dalam apa? Tanya ke kiainya. Nah, ini bukan cerita kosong, itu beneran. Ya, teman saya itu. Ketika tanya kiainya malah bingung. Nah, sampai nyusun ngono kuwi kitab iki gak enek gitu. Kitab yang membahas masalah amalan itu tidak ada. Adanya hanya menurut ini, menurut itu, hadis kemudian disimpulkan, hadis disimpulkan. Tapi kitab khusus tidak ada yang membahas. Padahal kalau orang nyusun tesis, skripsi dan lainnya dan lain sebagainya, itu kan referensinya kan harus apa? Harus valid, harus jelas. Terbitannya siapa, pengarangnya siapa, tahun berapa, itu harus jelas. Orang anggar compot, apa nih cuman mimpi dasar nggak bisa. Ya. Untuk menyusun sebuah apa? Hasil karya tulis nggak bisa, harus jelas referensinya itu. Jadi kalau kita beramal munculkan sesuatu amalan yang sudah jelas, jangan memunculkan sesuatu amalan yang tidak jelas, yang bukan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang keberapa? Kelima ya. Itu hadis yang berbunyi innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali kebaikan. Ini juga perkara yang pokok. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali kebaikan. Makanya kalau kita infak, kalau kita sedekah, itu harus dengan barang yang halal, harus dengan uang yang halal. Karena Allah tidak menerima kecuali baik, kecuali yang baik. Oleh sebab itu orang yang haji dengan harta yang haram, pemain musikkah, pencurikah, korupsikah misalnya, hajinya sah tapi dia berdosa. Hajinya bisa jadi sah tapi dia berdosa, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang sedekah, infak, ngasih orang lain, ya, infaknya, sedekahnya diterima, tapi belum diterima oleh manusia, tetapi belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Maha Baik, tidak menerima kecuali kebaikan. Nah, hadis-hadis yang termasuk dalam madarul Islam, pokok-pokok yang ada di dalam agama Islam, ini hendaknya kita jaga, kita pahami, kemudian kita amalkan, kita realisasikan dalam kehidupan kita. Maka insya Allah kita akan menjadi orang yang istiqomah, menjadi orang yang lurus, dan amal-amal kita tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari masalah ikhlas, niat, mulai dari dalam masalah mengamalkan sesuatu yang sesuai dengan contoh Nabi, mulai dengan menjauhi perkara-perkara yang rancu, perkara-perkara yang syubhat. Kemudian juga ini tadi memberikan nasihat. Kemudian juga yaitu tidaklah kita berinfak, bersedekah, mengeluarkan harta kecuali dalam perkara-perkara yang baik, atau mengambil dalam perkara-perkara yang baik, mengambil sesuatu itu dengan pengambilan yang baik, karena Allah Subhanahu wa taala maha baik. Baik. Hadis tadi mengatakan ad-dinu nasihah. Agama itu adalah an-nasihat. Agama itu adalah nasihat. Qulna, maka kami pun berkata, qala, Rasulullah mengatakan, kami berkata, liman, untuk siapa? Qala, Rasulullah mengatakan, lillah, untuk Allah. Agama itu nasihat untuk siapa? Untuk Allah. Bagaimana nasihat, bentuk nasihat kepada Allah? Apakah kita memberikan nasihat, teguran kepada Allah misalnya? Tidak, bukan seperti itu maksudnya. Bentuk nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin, di antaranya adalah yang pertama, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, ya. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Jadi kalau kita ini ibadah apa saja, yang paling kecil ataupun yang paling besar, itu harus ikhlas lillahi ta'ala. Dan sekali lagi, ikhlas ini memang berat, memang sulit.
Kenapa? Karena jiwa ini tidak mau kalau kita ini ikhlas lillahi ta'ala. Pengennya kita ini sebagai manusia kalau beramal itu pengennya ingin dipuji apapun amalannya, walaupun kecil. Walaupun nyumbang cuma 10.000, walaupun nyumbang cuma 5.000, pengen apa? Diviralkan, ya. Sehingga cuma masukkan 10.000 di kotak amal munawaroh misalnya, kemudian suruh apa? Foto, foto, ceklek. Nah, nanti setelah itu apa? Share ke Facebook, ta'awun alal birri wat taqwa. Ya, tapi me 10.000 oleh paku 1 kilo ora oleh. Ya. Tapi beritanya sudah viral kemana-mana. Lihat si fulan luar biasa ini. Ya, ta'awunnya luar biasa terhadap Masjid Munawarah 10.000 tok. Ya. Juga masalah, cuman memviralkannya itu loh. Ya. Dan memang sulit, jiwa itu maunya ingin dipuji, sholat ingin dipuji, sedekah ingin dipuji, puasa ingin dipuji, sholat malam ingin dipuji, dakwah pengen dipuji, menyebarkan dakwah pengen dipuji dan lain sebagainya. Maka harus terus apa? Dilatih untuk ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu senantiasa berzikir kepadanya, dzakiran li rabbih. Ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan majelis ilmu itu adalah salah satu bentuk untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka jenengan harus punya waktu untuk menuntut ilmu. Dalam sepekan entah disempatkan sekali, 2 kali atau 3 kali, itu dalam rangka salah satu fungsinya yang paling besar untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dalam majelis ilmu bah sampean itu nulis gak masalah. Kalau saya loh ya, bah sampean tenanan pentelengan, bah sampean layah-layah santai-santai gak masalah. Nah, duduk di depan, duduk di belakang gak masalah. Kenapa? Yang penting dalam rangka dzakiran lillahi ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai ngantuk-ngantuk ya ora masalah. Berarti kuis angel tenan. Maksudnya di rumah gak iso ngantuk, ning kene iso ngantuk, tenang tenan. Betul-betul tenang gitu. Sampai tenangnya loh, angel loh Mas. Angel loh Pak, iso turu ki angel loh, iso ngantuk ki angel. Kok ada di majelis taklim tidur ngantuk? Ya, kalau menurut saya biasa saja. Kecuali santri loh ya, santri yang dia di pesantren ya harus sungguh-sungguh. Santri ngontak ngantuk nih, saya tak siram banyu gitu. Santri ngontak ngantuk, tak tutuk gitu, tak hukum santri yang. Nah, kalau kajian-kajian seperti ini ya santai aja. Maksudnya yang penting hadir di majelis ilmu itu dia sudah tidak rugi, bukan termasuk orang yang rugi. Mau di depan, di belakang, yang di depan tentu lebih utama dari yang di belakang. Ya. Yang tidak ngantuk tentu lebih utama daripada yang ngantuk. Tapi semuanya mendapatkan fadilah keutamaan. Ya, sebutkan itu la yasqa jalisuhu. Orang yang tidak rugi duduknya ya orang yang berada di majelis ilmu itu. Enggak rugi duduk, enggak rugi duduknya. Ya. Selama dia berada di majelis ilmu. Karena didoakan oleh para malaikat, dikelilingi oleh para malaikat, ya, disebut-sebut namanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba apa kita enggak senang, kita enggak bahagia? Cuman paling nama 1 jam itu paling pol. Ya, paling 1 jam setengah. Selebihnya Ustaz juga kuat ngomong suwe-suwe gitu. Kan itu. Sementing 1 jam rutin disempatkan seminggu sekali, seminggu 2 kali. Ya. Untuk apa? Fadilah terbesarnya untuk dzakiran lillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya misalnya gak nyatet gak masalah. Yang penting ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk nasihat kepada Allah antakuna ghiratu lillahi fayugharu lillah idza intahakat maharimuhu. Yaitu dia itu cemburu terhadap agamanya Allah, cemburu ketika agama Allah itu dilecehkan, ketika agama Allah itu, syariat Allah itu dilecehkan, direndahkan, dihinakan. Ya.
itu kita ada rasa cemburu. Ada pembakalan Al-Quran, cemburu kita. Ada sholat dibuat main-main. Ya, siapapun yang membuat main-main sholat, para kiai, mau kiai yang buat main-main sholat, kita harus cemburu. Apanya Ramadan nanti, wes sudah jelas itu. Sholat tarawih 23 rakaat dalam waktu 5 menit 7 menit. Nah, wis jenenge senam gak sholat. Kita harus cemburu. Sampaikan itu nggak benar sholat seperti itu. Sampaikan ke masyarakat. Wih, timbang ngono ki lawan senang bae. Senam, mending dia katakan senam. Nah ini sholat tapi gerakannya apa? Nggak karu-karuan. Itu persis yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pencuri dalam sholat. Jadi ada pencuri dalam sholat, maka sahabat heran, ada kok. Kok sholat bae kok dicolong gitu, aneh toh. Nyolong kok nyolong sholat. Lain nyolong duit sih mending. Ini sholatnya dicuri. Bagaimana cara mencurinya? Yaitu tolah-tolah terus sholat dengan sholat yang sangat cepat. Ya, sholat yang sangat cepat itu nyuri, nyolong sholat. Sholat enggak khusyuk. Sampaikan. Kita sampaikan kepada mereka, kepada manusia sebagai wujud kecemburuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sholat, perkara yang besar, perkara yang agung. Satu-satunya cara atau diantara perkara yang sangat besar untuk mendekatkan diri kepada Allah, kok ngidulanan gitu. Ya, kok ngidulanan. Sampaikan. Mungkin kita share di grup-grup WA atau di Facebook bahwasanya ini sholat enggak benar, bahwasanya ini sholat yang bisa dikategorikan merusak syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah jelas itu enggak ada dalilnya, satu pun enggak ada dalilnya. Salat super cepat atau salat karya Valentino Rossi enggak ada ya. Salat kayak gitu. Kemudian berikutnya bentuk nasihat kepada Allah adalah membela agama Allah Subhanahu wa taala ketika agama itu dinodai, hampir sama dengan tadi. Ketika agama itu dilecehkan, kita bela, minimal membela dengan hati kita. Kalau mungkin berada di tempat yang jauh, di negara yang jauh, seperti Masjidil Aqsa misalnya dikuasai oleh orang-orang Yahudi, rakyatnya dizalimi oleh orang-orang Yahudi misalnya, kita bela dengan perasaan kita, dengan hati kita, dengan doa kita, sebagai bentuk pembelaan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita membela agama Allah, kita menolong agama Allah, maka kita juga akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, niscaya kalian akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Minimal kita berdoa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar agamanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kaum muslimin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kedzaliman orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian khadifillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nasihat itu untuk Allah, wali kitabi, dan untuk kitabnya, yaitu Al-Quran. Bagaimanakah bentuk nasihat kita kepada Al-Quran? Jadi Al-Quran nggak perlu dikandani, nggak perlu dikasih tahu. Tapi maksudnya nasihat untuk Al-Quran itu adalah maksudnya kita beriman kepada Allah, bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah, kalamullah. Bahwasanya Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah, ucapannya Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, bukan makhluk. Ya, bukan makhluk, firman Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita katakan Al-Quran itu makhluk, ini bisa kafir loh, bisa kufur. Kalau mushaf Al-Quran itu makhluk, ya, Al-Quran misalnya ini Al-Quran ada tulisannya, itu memang makhluk, tapi mushaf Al-Quran. Tetapi ayat-ayat Al-Quran yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim dan seterusnya,
maka itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkalam. Allah Subhanahu wa taala berbicara. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyunya melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada umatnya. Kita imani bahwasanya itu adalah firman Allah, dan semua apa yang dikatakan oleh Allah itu al-haq, itu benar, tidak ada keraguan padanya. Ini bentuk nasihat kepada Al-Quran, kepada kitabullah. Kita yakini satu huruf dalam Al-Quran itu benar. Semua kejadian-kejadian yang ada di dalam Al-Quran walaupun tidak masuk akal. Apa kejadian yang tidak masuk akal? Yang antum baca setiap hari Jumat dalam surat Al-Kahfi, orang yang ditidurkan dalam waktu kurang lebih 300 tahun, 300 lebih tahun, tidak mati, tidak meninggal dunia, hidup setelah 300 tahun, hidup lagi, tidur, tidak mati, tidur selamat kurang lebih 300 tahun. Walaupun ini enggak bisa dicerna oleh akal kita, maka kita tetap imani. Kenapa? Karena semua yang disampaikan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu benar keberadaannya, tidak ada kekeliruannya. Dan termasuk bentuk nasihat kepada Al-Quran adalah kita mengimani bahwasanya Al-Quran itu akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu huruf yang akan tertinggal. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang akan menjaga. Maka Al-Quran tidak akan mungkin diamandemen, tidak akan mungkin dirubah-rubah sampai hari kiamat. Beda dengan Taurat, beda dengan Injil, beda dengan Zabur yang telah mengalami perubahan-perubahan. Adapun Al-Quran sampai hari kiamat tidak akan pernah berubah. Bahkan kalau ada orang yang bermaksud untuk menghilangkan satu huruf saja di dalam Al-Quran, maka pasti akan ketahuan siapa orangnya, dari mana, dan akan ketahuan orang tersebut. Karena Al-Quran akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk nasihat wali rasulihi, kepada rasulnya. Ini bukan berarti kita menasihati Nabi dan Rasul, gak mungkin. Karena Nabi dan Rasul yang membawa agama kepada kita, mengajarkan kita Islam, menuntun kita kepada agama yang benar, gak mungkin. Bagaimana bentuk nasihatnya? Bentuk nasihatnya adalah beriman, mengimani secara sempurna bahwasanya semua yang disampaikan oleh Nabi itu adalah al-haq. Semua yang disampaikan oleh Nabi, kalau Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW, semuanya al-haq, kebenaran, tidak ada kekeliruan padanya. Satu kata pun gak ada kekeliruan. Bahkan termasuk apa yang kita sampaikan di awal tadi, semua ucapan Nabi SAW ketika beliau tersenyum, ketika beliau bahagia, bahkan ketika sedih, ketika marah, semuanya benar. Tidak ada yang keliru padanya. Bahkan kejadian di dalam rumahnya, yang menceritakan adalah para istri-istrinya, semuanya juga benar, tidak ada kekeliruannya. Bahkan termasuk kejadian di luar rumahnya, yang dilihat oleh para sahabat ataupun yang tidak dilihat oleh para sahabat, semuanya benar. Dan semuanya bisa menjadi contoh bagi manusia, menjadi contoh bagi umat Islam, tauladan bagi umat Islam kalau ingin bahagia dunia dan akhiratnya. Kalau ingin bahagia rumah tangganya, contoh bagaimana Nabi SAW berumah tangga. Kalau ingin selamat pekerjaannya, bagaimana Nabi SAW mencari pekerjaan. Kalau ingin selamat yang berkaitan dengan nafkahnya, lihat bagaimana cara Nabi SAW itu mencari nafkah. Bahkan kalau bagaimana seseorang ingin selamat agamanya, contoh semua perilaku, tingkah laku, tindak tanduk yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW itu tertawa, bagaimana tertawanya?
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih, bagaimana sedihnya. Apa yang menjadikan Nabi itu tersenyum, kita tiru. Apa yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih, kita tiru. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum karena sebuah amal soleh, maka ketika kita melihat amal soleh kita tersenyum. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sedih ketika mendengar ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan neraka. Kita pun juga demikian. Kalau bisa memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan siksa, kita bersedih, kita menangis, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka. Ketika berumah tangga, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertindak kepada para istrinya yang istrinya barangkali cemburu. Kan itu pernah terjadi pada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha pernah apa? Pernah membanting piring ya, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba nih jenengan bojone sampean banting piring. Piye sampean? Jotos. Ya. Ya, jotos di macam-macam. Wen keluar pisuan macam-macam. Dapur rambut dangkelamu ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Ketika dilihat oleh para sahabatnya, gharrat ummuka, ibumu lagi cemburu. Wes ngono tok, gak macam-macam. Gak ngatakan pancen bojoku ku rewel ra karo-karuan. Pancen bojoku sitok iki tara iri ra karo-karuan misalnya. Enggak. Ya. Cuman itu aja. Dan para sahabat juga sudah paham. Dan tidak sampai menempeleng, menampar, menonjok, tidak. Coba kalau tipenya suami yang temperamental, langsung diajar habis-habisan. Ya, dia banting piring, ya, ngambil botol, ya, suaminya ngambil botol diuncal nih pisan. Tapi kalau orang melihat bagaimana Rasulullah SAW itu berumah tangga, maka dia pun juga akan bahagia dengan nasihat kepada Rasulnya. Wali a'immatil muslimin, dan nasihat itu untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Bagaimana bentuk memberikan nasihat kepada kaum muslimin? Adalah menegurnya ketika salah. Bagaimana menegurnya? Menegurnya tidak di tempat umum. Ya. Nabi SAW menyampaikan, kalau kamu menegur pemerintah, menegur pimpinan, ajak dia sendirian. Kalau mampu. Kalau tidak mampu bagaimana? Ya kita doakan. Sampai mengetahui ada kesalahan presiden 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 kesalahan. Jangan kalau mampu datangi istana presiden, mampu kita bicara mampu. Ya, diajak sendirian, dinasihati, Pak. Sampean ngelola tol terus duit utang iki kita gak pantes iki. Sampean ngomongi. Kena utangi saya akeh sampean nanggung ning akhirat. Sampean siap nanggung akhirat. Kalau mampu. Kalau enggak mampu ya kita doakan semoga mendapatkan hidayah, semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan, karena orang buruk itu kan bisa jadi ada penyebabnya, orang-orang di sekelilingnya. Kemudian ada urusan-urusan yang tidak bisa dihindari. Kita doakan pemerintah kita. Ya, itu bentuk memberikan nasihat kepada pemimpin. Sampai Abdullah bin Ibnu Mubarak nyampaikan, kalau seandainya aku memiliki suatu doa, yang doa itu pasti dikabulkan, apa kata beliau? Aku peruntukkan untuk pemimpin. Kenapa? Karena bagusnya pemimpin akan menjadi bagusnya rakyat, mendatangkan bagusnya rakyat. Kalau pemimpinnya bagus, maka insya Allah nanti rakyatnya juga bagus. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nasihat itu untuk wa'ammatihim, untuk keumuman manusia. Ya, jadi kita sebagai kaum muslimin hendaknya juga sering-sering untuk memberikan nasihat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Asr yang sering kita baca surat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa amilus solihat, kemudian beramal soleh,
wa tawasau bil haqqi, dan saling berwasiat dalam al haqqi kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling memberikan wasiat atau nasihat dalam kesabaran. Jadi kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim diperintahkan untuk senantiasa memberikan nasihat kepada siapa saja yang kita bisa memberikan nasihat tersebut. Minimal kepada keluarga kita, kepada istri kita yang keliru dinasihati, yang gak sholat dinasihati, yang masih belum memakai hijab dinasihati, yang belanja yang berlebihan dinasihati. Anak kita juga seperti itu, yang sudah balik dinasihati bahwasanya kamu itu sudah balik, sudah wajib sholat. Yang tingkah lakunya nggak karu-karuan dinasihati. Yang tidak menjaga sholatnya atau mengolor-ngolor sholatnya, mengulur-ngulur sholatnya dinasihati. Kenapa? Karena ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat, ya. Kebaikan akan tersebar ke seluruh manusia, akan dirasakan oleh manusia yang lain apabila kita mau memberikan nasihat kepada sesama manusia, sesama orang-orang beriman, sesama kaum muslimin. Nah, ikhwatif wa khatif fillah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali demikian apa yang dapat kita bahas di kesempatan malam hari ini, yaitu tentang bab an-nasihat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayahnya, petunjuknya, agar menjadi orang-orang yang gemar memberikan nasihat satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan?